Saya yakin Iran tidak punya senjata nuklir, tapi pengayaan uraniumnya udah sampai dekat-dekat 90 ini. Jadi kalau dibeli 90, dia makin dahsyat perangnya, makin brutal, makin ngawur, makin nggak pakai otak tuh Trump sama si Netanyahu. Ya ini kan tinggal dirakit, ya nggak? Sekarang punya ban, punya pintu, punya bagasi, punya apa, punya mobil. Kan enggak. Tapi begitu jadiin satu baru jadi mobil. Nah, Iran punya kemampuan untuk merakit itu dalam waktu kira-kira menurut saya udah kurang sebulan sekarang, mungkin 3 minggu, 2 minggu. Artinya kalau perang ini lama-lama dan makin brutal, ya nuklirnya pasti siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bikin Terang, sama saya Diandra Mukni dan Saya Gaib Maruto Sigit. hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas isu terkini perang Iran versus Amerika, Israel dan teman-temannya. Teman-temannya jangan bilang, bukan cuma Amerika dan Iran katanya. Amerika dan Israel, tapi Amerika, Israel dan teman-temannya katanya. Jadi Iran sendirian ya? Sepertinya sendirian. Iya. Tamu kita siapa? Hari ini sudah ada ex-dubes Republik Indonesia untuk Iran, Bapak Dian Wirenjurit. Selamat malam, pagi, malam, siang, pagi, dan sore. siang dan sore. Selamat hari ini. Selamat hari ini. Bagaimana Bapak kabarnya? Sorry? Gimana kabarnya Bapak? Oh, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Pak Dian, gimana ya sebagai ex-dubes Iran di sana dengan melihat situasi yang ada sekarang? Pemimpin Iran tiba-tiba gugur dan ternyata itu menimbulkan reaksi yang luar biasa, tapi Trump tetap ngotot seminggu selesai perang ini. Terima kasih. Siapapun yang mengalami kekagetan, surprise, pasti shock. Artinya apa? Ya saya yang pernah di sana juga shock. Karena selama saya di sana minimal aman-aman. Sampai sebelum Juni juga saya masih keluyuran ke sana soalnya. Oh iya Pak? Seminggu sebelum tanggal 13 Juni ketika Israel menyerang, saya tanggal 7 baru pulang dari sana, sebulan. Oh, yang perang 12 hari Ya. tahun lalu ya Pak? Saya pulang sebulan di sana keluyuran. Keluyuran itu ngapain Pak? Ya main-main. Oh iya, main jalan-jalan ya? Teman-teman banyak. Terus? Teman-teman saya di sana banyak dan saya tidak melihat adanya hal-hal yang mencekam gitu. Semua hidup normal kok. Dan sekarang Iran sudah berubah kalau menurut saya. Walaupun sebelumnya saya datang tanggal 2012 itu, saya bayangannya mungkin seperti negara Arab lah gitu ya. Ternyata tidak, sudah terbuka. Maaf, supir perempuan udah ada, supir taksi udah ada, supir bis perempuan udah ada. Perempuan jalan-jalan di taman, jogging segala macam aman. Tolong dicatat ini, aman. Tidak ada gembel, keluyuran, suasana yang mencekam, politik yang menekan itu nggak ada. Saya tukang keluyuran, saya tukang ngopi. Ngopi sampai malam sama mereka. Dan hijab, itu kan bukan hijab yang bagaimana, kan selendang. Iya. Selendang dan ya selendang sampai sini, rambutnya kemana-mana juga nggak masalah. Cuma disampirin aja ya biasa. Loh, terus apa yang saya nggak ada siapapun di Teheran, warga Iran pun tidak akan punya rasa apa-apa, happy aja, kerja biasa segala macam. Loh, terus kalau itu selama ini seperti itu, tahu-taunya diserang yang bulan Juni dulu ya, ya kan shock karena waktu itu saja mereka tidak menyangka orang perundingan lagi berlangsung karena ketika itu lagi berlangsung. Tahu-taunya main tembak gitu lah. Artinya apa sih, yang nembak kan pengecut itu. Israel sama Amerika kan pengecut. Oke. Tapi belajar dari itu, orang menduga pasti sekarang ke sana serem gitu ya. Artinya karena habis perang 12 hari. Enggak juga tuh, saya tetap komunikasi sama teman-teman di sana aman-aman aja gitu loh. Baru sampai Desember itu ketika mulai demo itu yang loh ini ada apa kira-kira gitu kan, karena teman-teman saya nggak percaya silakan, tapi saya punya teman udah ya segala urusan deh, mau ngapain aja saya tahu di sana. Jadi mereka bilang loh demo itu ada tapi bukan barang baru, karena saya di sana pun demo ada. Mulai dari kita lah yang kecil-kecilan tuh kayak di Indonesia juga Pak ya, demo kan selalu ada ya? Ada, dan minta izin resmi gitu loh ya, jangan salah. Sampai demo yang waktu itu ya bangsa 500-an aja ya biasa lah.
Nah kemarin kan ribuan tuh, karena sudah ada motif tertentu. Mungkin izinnya tidak banyak, tapi biasa penumpangnya ini yang sudah siap. Penumpang gelapnya. Ya gelap terang terserah lah, kan terang gitu. Terang-terangan kok mereka. Pak, sebenarnya ekonomi Iran tuh stabil atau memburuk atau gimana sih? Ya stabil lah. Sekarang bagaimana tidak stabil? Saya tidak bicara detail tentang inflasi ya. Tapi ketika saya datang di sana itu $1 11.000. Dan dengan 11.000 itu tidak ada masalah. Kita juga kan 16 ada masalah nggak? Iya. Ada ya. Sana 11.000. Tapi dengan 11.000 itu apa yang mereka nikmati? Jangan bayangkan di sana itu karena sanksi. Kan di embargo mereka sejak lama. Embargo hampir semua bidang strategis, mulai dari penerbangan, transportasi, otomotif, apalagi militer gitu kan. Dipikirnya kan sana susah. Saya kemana-mana semua aman. Kenapa? Kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan terpenuhi kok. Sebut sandang, mana ada. Mereka compang-camping kayak kita masih ada yang di Papua, di suku Kubu lah segala macam. Di sini aja banyak yang compang-camping. Makanan, main-main ke sana, makannya top. Sandang, pangan, papan, rumah. Mana ada perumahan model yang Tanah Abang atau apa segala macam. Pendidikan juga bagus katanya, Pak. Iya pendidikan tapi buktinya teknologi mereka maju kok. Nah, sandang papannya mana ada rumah kumuh kayak kita di kolong jembatan tol ada rumah segala macam, nggak ada. Semua rumah di kampung-kampung paling ujung di gunung. Saya tukang keluyuran deh. Yang bulan Juni kemarin saya camping ke Damavan, Gunung Damavan. Nah kampung terakhir itu ya udah semua seperti itu di Iran. Air, listrik, gas itu nasional, jaringan nasional. Nggak ada gas 3 kiloan. Walaupun sanksi. Karena mereka kaya minyak dan gas dan itu untuk rakyat. Orang-orang tua mana ada keleleran jual-jual macam-macam itu. Di sana semua orang tua yang memang sudah ya bebas, artinya yang sakit gula ada yang paling, karena teman saya udah meninggal gitu. Teman saya itu sakit gula. Terus gimana kamu harus ke dokter? Enggak, saya udah punya kartu. Dengan kartu ini tiap bulan obatnya habis. Tinggal ke, kalau kita bilang apotek ya, kalau di sana di kampung ya bukan apotek lah, rumah apa resmi pemerintah, ambil obat. Selesai. Wow, berarti kartu Indonesia Sehat itu. Iya, kartu Iran Sehat berarti. Itu Iran Sehat, KIS juga namanya. Iran Sehat mas. Kalau kita udah sehat. Tapi Pak, kan yang diisukan itu kenapa diserang karena ada nuklir ya? Iya. Iran seenak-enaknya mainin nuklir sehingga itu menjustifikasi Trump dan Israel untuk kan menyerang duluan. Nah katanya menyerang duluan, padahal fakta kita tahu ya. Tolong nggak usah percaya sama yang ngomong katanya diserang duluan. Jadi memang dari sejarahnya Iran nggak pernah nyerang duluan ya Pak? Pernah nggak ada cerita Iran menyerang? Tetangganya. Yang namanya, kita mundur sedikit, yang namanya ancaman perang itu, yang namanya ancaman eksistensial itu seharusnya Iran yang merasakan yang kowar-kowar itu, bukan Israel. Karena apa? Bangun tidur, ini sekelilingnya ini orang Arab semua nih, dia Persia. Bangun tidur, dia Syiah, kelilingnya Sunni. Loh, itu apa sih artinya? Potensi konflik bisa terjadi setiap saat. Dan dia bisa dikeroyok. Iya nggak? Loh, yang harus merasa terancam kan dia. Jadi kalau dia mempunyai pedoman bahwa kita harus selalu waspada. Kalau diserang kita melawan. Lah kan berarti harus siap. Nah persiapan itu sekarang diduga membuat senjata nuklir. Ya nggak? Nah membuat senjata nuklir emang kayak bakso atom. Gila aja. Kan susah. Teknologi harus tinggi. Lah kita punya reaktor kan tetap untuk penelitian, untuk apa. Lah dia untuk reaktor punya. Dan itu tidak dilarang di bawah perjanjian NPT, Non-Proliferation Treaty. Semua negara anggota boleh punya mengembangkan teknologi. Loh, teknologi nuklir itu kan intinya kan uranium yang diperkaya. Nah,
memperkaya uranium ini kan ada levelnya. Kalau untuk reaktor 3%, bisa untuk berikutnya pertanian 5%, sampai ambang yang namanya threshold itu 20% pengayaan uranium masih aman. Di atas 20% sampai 90 itu rawan. Kalau udah punya pengayaan uranium 90 itu senjata nuklir siap. Tapi apa ya cuman uranium begitu terus dilemparin kan enggak, gila aja. Kalau yang punya Kan Iran harus apa? roket. Kirain taruh di tabung terus dilempar. Ya emang kirain begitu. Di bom molotov. Ini kan tabung. Iya. Itu kan tabungnya misail, apa namanya rudal, apa Iya. namanya Misil roket, gitu. roket kalau kita bilang. Nah elemen kedua harus ada roketnya, harus siap dengan warheadnya, kepala nuklirnya tuh. Dan yang ketiga harus diingat, yang namanya senjata nuklir kalau nggak dicoba punya senjata nuklir, nggak ada yang tahu. Iya. Korea Utara udah nyoba, makanya dia ditakutin sekarang sama Amerika. Nggak keluar-keluar lagi kan tentang Korea. Iya. Iya. Malah si Trump itu malah ketemu tuh 3 Ketemu, ya. kali. Iya. Ya nggak? Karena nuklirnya udah lewatin Jepang tuh, dijatuhin di Jepang gampang banget. Iya. Nah Iran sampai sekarang belum Pernah uji coba pernah nuklir. Artinya apa sih? Ya memang nggak ada senjata nuklir. Nuklir itu nyalainnya pakai korek nggak ya, Pak? Nggak. Sekarang ada yang cetek. Yang penting nggak pakai gas 3 kilogram ya. Kalau di Indonesia kan masih korek gini, Pak. Itu Jansway dong. Ya, yang saya mau bilang lagi, nggak punya nuklir, tapi pengayaan uraniumnya di sini, buat itunya roketnya di situ, buat kepala nuklirnya kepala di sini, buat bahan bakarnya di sana sini dipencar. Kalau ada situasi seperti ini, dan saya yakin Iran tidak punya senjata nuklir, tapi pengayaan uraniumnya udah sampai dekat-dekat 90 ini. Jadi kalau dibeli 90, dia makin dahsyat perangnya, makin brutal, makin ngawur, makin nggak pakai otak tuh Trump sama si Netanyahu. Ya ini kan tinggal dirakit, ya nggak? Sekarang punya ban, punya pintu, punya bagasi, punya apa, punya mobil. Kan enggak. Tapi begitu jadiin satu baru Jadi Iya. mobil. Nah, Oh. Iran punya kemampuan untuk merakit itu dalam waktu kira-kira, menurut saya, udah kurang sebulan sekarang. Mungkin 3 minggu, 2 minggu. Artinya kalau perang ini lama-lama dan makin brutal, ya nuklirnya pasti siap.